Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Saya juga mengatakan terima kasih kepada Bapak Desmond Gunadi Siagian SSI MM, selaku dosen pembimbing saya selama menyusun laporan hasil magang saya di PT Pupuk Indonesia Regional 1A, di mana judul laporan hasil magang saya yaitu Peran Administrasi Penjualan terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi di PT Pupuk Indonesia Regional 1A. Saya melakukan atau melaksanakan magang atau PKL saya di PT Pupuk Indonesia Regional 1A yang berlokasikan di Jalan Gajah Mada nomor 19 Kota Medan Petisah, Sumatera Utara. Adapun lama atau waktunya saya magang di sana adalah selama 3 bulan, dimulai dari 5 Januari sampai dengan 3 April 2026. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari hasil laporan saya. Saya mulai dari magang atau praktik kerja lapangan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di suatu instansi maupun perusahaan. Magang ini sangat dibutuhkan bukan selain untuk menyelesaikan keadministrasian perkuliahan di Politeknik Negeri Medan, tetapi bagi saya sendiri sebagai mahasiswa, magang ini adalah wadah atau tempat mengimplementasikan pengetahuan saya selama berkuliah di Politeknik Negeri Medan, yaitu untuk mengasah kemampuan mata kuliah yang diberikan dosen-dosen Politeknik Negeri Medan dapat saya salurkan di PT Pupuk Indonesia Regional 1A. Melalui kegiatan ini juga saya peserta magang dapat memahami secara nyata bagaimana prosedur kerja di PT Pupuk Indonesia, yaitu bagaimana mulai dari pelaksanaan tugas, penerapan prosedur kerja, dan juga interaksi dalam lingkungan profesional. Tujuan magang, sebenarnya tujuan magang ini adalah satu kesatuan ya, sebagai mahasiswa ataupun seorang yang sudah lulus dalam masa perkuliahannya. Tujuan magang yang saya cantumkan adalah menerapkan ilmu pengetahuan seperti yang saya katakan tadi, yang telah kita dapatkan selama perkuliahan di praktik dunia kerja. Makanya magang ini sangat penting. Karena ketika kita magang, kita bisa mengetahui bahwa dunia perkuliahan dan dunia bekerja itu sangatlah berbeda. Karena ketika kita magang, kita diberikan tugas yang harus kita selesaikan. Kita harus bertanggung jawab dalam sebuah divisi. Dengan melalui tugas-tugas tersebut yang diberikan oleh mentor kita sendiri. Melalui kegiatan magang ini juga, mahasiswa atau seseorang yang sudah lulus dapat mengembangkan potensinya, mengetahui kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan sebuah instansi perusahaan dalam sebuah divisi perusahaan. Seperti saya ditetapkan di divisi penjualan. Jadi saya melalui magang ini saya mengetahui bagaimana alur pekerjaan administrasi penjualan di PT Pupuk Indonesia Regional 1A. Maka tujuan khusus dari magang ini adalah mengetahui secara langsung proses administrasi dan sistem kerja pada bagian administrasi penjualan. Saya sebagai mahasiswa yang diletakkan di divisi administrasi penjualan mulai mengetahui bahwa administrasi penjualan ini tidak semudah atau tidak sesimpel yang dibayangkan karena semuanya sudah terstruktur dan memiliki sistemnya masing-masing. Yang kedua, memahami mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi kepada pelaku usaha distributor dan pihak terkait lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pengelolaan data administrasi, penyusunan laporan, serta administrasi yang ditetapkan di sebuah perusahaan. Manfaat magang ini saya bagi menjadi 3 atau tertera menjadi 3. Pertama, manfaat magang bagi mahasiswa. 1, menambah pengalaman kerja langsung di dunia industri. 2, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. 3, mengembangkan keterampilan komunikasi kerja sama tim dan kedisiplinan. Yang terakhir, melatih tanggung jawab serta kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan. Bagi mahasiswa, magang ini sangat dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya kita meng-apply CV kita pada sebuah perusahaan, HRD atau sebuah perusahaan akan memberikan kita poin nilai lebih kalau kita sudah melakukan magang, karena mereka menganggap kita sudah memiliki kompetensi atau pengalaman yang mumpuni terhadap divisi yang kita tuju, seperti itu.
Selanjutnya, bagi Politeknik Negeri Medan, tentunya untuk mempererat hubungan kerjasama antara Politeknik Negeri Medan dengan instansi tempat magang mahasiswa. Yang kedua, menjadi sarana bagi Politeknik Negeri Medan untuk memperoleh masukan dari dunia industri sebagai kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang ketiga, mendukung upaya Politeknik Negeri Medan dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan industri dan dunia kerja. Yang terakhir, meningkatkan citra positif Politeknik Negeri Medan. Selama saya magang, saya usahakan membawa citra positif terhadap tempat instansi saya magang dengan membawa nama Politeknik Negeri Medan. Karena sebagai mahasiswa yang melakukan magang, kita tidak hanya membawa nama pribadi, kita juga membawa nama kampus. Jadi kita harus membuat citra positif kampus kita itu baik. Misalnya tidak datang terlambat, menghargai mentor, menghargai pekerja-pekerja di sana, melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, job desk-nya juga dikerjakan dengan baik, adalah menjadi wadah tempat Polmed ini memiliki nama yang baik dalam suatu perusahaan. Dan mungkin nanti kalau misalnya kita melakukan pekerjaan dengan baik, saat kita selesai magang, kita memiliki kesempatan untuk direkrut bekerja di sana. Nah, maka selama kita magang, kita harus memberikan yang terbaik, indikasikan, walaupun terkadang mungkin ada tempat magang yang tidak memberikan pesangon, tidak apa-apa, karena kita itu dari awal sudah terbentuk untuk sebenarnya memiliki pengalaman kerja, jadi jangan mengharapkan lebih. Yang penting kita memiliki pengalaman dan ilmu baru serta pengetahuan baru. Selanjutnya, manfaat magang bagi instansi atau perusahaan. Pertama, membantu instansi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional khususnya dalam pekerjaan administrasi. Kedua, menjadi sarana bagi instansi untuk berperan dalam memberikan pembelajaran dan pengalaman kerja. Ketiga, menjalin hubungan kerjasama yang baik antara industri dengan perguruan tinggi khususnya Polmed. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi instansi untuk mengenalkan sistem kerja, sistem organisasi, serta kegiatan operasional perusahaan. Kelima, membantu instansi dalam memperoleh ide serta pengetahuan baru dari mahasiswa. Salah satu contohnya dari poin yang kelima adalah ketika saya magang, tidak semua hal yang diketahui mahasiswa diketahui oleh mentor itu. Misalnya sesimpel saya pernah disuruh menyatukan file PDF yang ada 5 file PDF itu, mereka tidak mengetahui bagaimana cara menyatukannya menjadi satu PDF gitu. Jadi mereka mempertanyakan kepada mahasiswa anak yang magang. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa yang magang itu juga memiliki manfaat yang besar untuk perusahaan tempat kita magang. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan PT Pupuk Indonesia. Yang pertama, visinya a leading global agro solution and integrated chemical company. Kita masuk ke dalam misi. Satu, menyediakan produk nutrisi tanaman yang kompetitif dan solusi pertanian sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui ekosistem pertanian berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, memaksimalkan sirkular ekonomi sehingga memberikan manfaat serta nilai tambah ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Yang ketiga, mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Yang keempat, menjalankan bisnis dengan menerapkan teknologi tinggi yang mengedepankan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Yang kelima, menciptakan kultur yang inovatif, kolaboratif, dan high performing untuk menjamin perusahaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, struktur organisasi. Sebenarnya karena kita menghemat waktu, jadi saya langsung ke bagian saya saja. Saya itu dari SM Sumbagut atau Senior Manager Sumatera Bagian Utara turun ke Manajer Penjualan Sumut 1 dan dibagi lagi menjadi Fungsional Administrasi Penjualan Sumut 1 dan itu dibagi lagi menjadi AE atau Asisten Eksekutif dan Asisten Account Eksekutif. Nah, selanjutnya bidang yang diamati. Bidang yang diamati ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan selama saya magang. Yang pertama, selanjutnya langsung aja Pak. Yang pertama adalah membuat surat penolakan verbal di Digital Office. Tugas saya adalah membuat surat internal, surat keluar, eksternal maupun internal. Karena dalam perusahaan PT Pupuk Indonesia Regional 1A, mereka tidak lagi menulis surat dari Word. Mereka memiliki website sendiri yang bernama Digital Office. Jadi kita membuat suratnya seperti ini tampilannya. Saya mengerjakan surat verifikasi verbal pada saat itu. Selanjutnya,
Yang kedua, mengetik notulensi rapat. Saya memiliki kesempatan mengikuti beberapa kali rapat di PT Pupuk Indonesia. Ya, mungkin salah satunya adalah mengikuti rapat bersama DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya mengetik notulensi rapatnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mengikuti rekonsiliasi pupuk bersubsidi 2025. Itu adalah dokumentasinya. Yang keempat, approve lampiran alokasi SPJB. Ini adalah tampilan website WCM atau Web Content Management ya. Ini adalah website yang dimiliki PT Pupuk Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, monitoring e-Pubers adalah itu mengecek data-data petani yang memiliki hak untuk menerima pupuk bersubsidi. Seperti itu. Jadi administrasi penjualan memiliki pekerjaan untuk mengecek nota-nota petani tersebut. Selanjutnya, nah kita masuk ke pembahasan pengertian administrasi penjualan. Pengertian administrasi penjualan sendiri adalah kegiatan operasional yang berkaitan dengan pengolahan data, dokumen, serta proses pencatatan transaksi penjualan. Administrasi penjualan ini memiliki sangat banyak manfaat. Dengan kita mempergunakan administrasi penjualan dengan baik, segala sesuatu, surat menyurat, penyimpanan dokumen-dokumen, administrasi itu akan dengan komponen-komponen administrasi penjualan akan tertata dengan baik seperti itu. Selanjutnya, nah menurut seorang ahli bernama Philip Kotler yang di bukunya Marketing Management, administrasi penjualan merupakan bagian dari manajemen pemasaran yang berfungsi untuk mengelola proses penjualan secara sistematis, mulai dari pencatatan transaksi hingga hubungan dengan pelanggan. Administrasi yang baik akan membantu perusahaan dalam menciptakan sistem penjualan yang efektif dan terorganisir. Selanjutnya, fungsi administrasi penjualan saya buat menjadi dua, mengelola dan mengaksikan data yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan sarana pengendalian dalam proses penjualan. Selanjutnya, Kak. Penerapan administrasi penjualan dalam kegiatan magang. Satu, melakukan pengecekan data, mengecek dokumen serta lampiran distributor, membuat laporan kunjungan AE dan AAE. Ini adalah bagaimana administrasi penjualan ini memberikan saya pengalaman-pengalaman yang baik selama saya magang. Itu saya mengaplikasikannya dalam pekerjaan-pekerjaan yang saya cantumkan dalam tampilan tersebut. Selanjutnya, permasalahan yang dia amati, satu, tata letak layout kantor yang amburadul. Yang kedua, komunikasi antar karyawan dengan manajer. Kita ke yang pertama, tata letak kantor di PT Pupuk Indonesia sangat tidak sesuai prosedur. Pekerja dengan dengan tidak terstruktur, itu bebas duduk di mana saja. Jadi ketika bekerja itu tidak kondusif. Yang kedua, manajer ini terkadang ketika karyawan membutuhkan persetujuan atau tanda tangan, manajernya tidak mudah untuk dihubungi seperti itu. Selanjutnya, solusinya yang bisa saya katakan adalah perbaikan tata letak ruang kerja perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan kerja. Jadi divisi-divisi dibuat mejanya sesuai dengan divisi pekerjaannya, seperti itu. Tidak boleh digabung-gabungkan untuk menjaga kekondusifan pekerjaan. Yang kedua, peningkatan efektivitas komunikasi antar manajer dengan karyawan, yaitu seperti monitoring tiap minggu, komunikasikan bagaimana yang baik komunikasinya untuk memperjelas bagaimana pekerjaan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Kesimpulannya adalah melalui kegiatan magang ini penulis sangat memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan penulis juga tidak lagi gugup untuk bertemu dengan orang baru melalui dengan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang diberikan selama magang. Penulis juga mengerti bagaimana sistem yang digunakan dalam pengelolaan dan memerlukan pemahaman yang baik selama bekerja, tidak asal-asalan. Karena kesalahan dalam penggunaan sistem dapat berdampak pada ketidaksesuaian data. Sekian dari presentasi laporan hasil magang saya Cahaya Singarimbun mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya Saudari Cahaya Singarimbun. Luar biasa, bagus sekali ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, apa hal yang menarik dan berkesan bagi Anda ketika melaksanakan PKL di perusahaan PT Pupuk Indonesia Regional 1A?
Baik, terima kasih Bapak. Saya Cahaya Singarimbun akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Secara personal saya sangat bahagia atau senang sekali praktik kerja lapangan di PT Pupuk Indonesia Regional 1A karena lingkungannya juga positif, Pak. Membentuk saya menjadi orang yang lebih profesional dan serta tepat waktu. Karena ketika saya kuliah, saya masih ada keterlambatan ketika datang ke kampus. Tapi ketika saya magang di sini, semua pekerja itu datang tepat waktu. Jadi saya membentuk kepribadian saya, oh saya harus mengikuti pribadi mereka atau sifat mereka yang baik seperti itu, Pak. Nah, untuk mata kuliah atau yang dengan kita sambungkan dengan pengetahuan, selama saya magang di PT Pupuk Indonesia banyak sekali mata kuliah yang dapat saya oh iya kemarin ini saya pelajari di kampus. Jadi ketika saya diberikan pekerjaan oleh mentor saya tidak bingung lagi atau bertanya-tanya banyak seperti itu. Karena pekerjaannya sudah saya pelajari di kampus, misalnya membuat notulensi rapat, itu kan berkesinambungan dengan mata kuliah komunikasi bisnis atau korespondensi bisnis seperti itu, Pak. Oke, secara singkat, coba jelaskan masalah yang terjadi terkait komunikasi antara karyawan dan manajer dan apa dampaknya bagi Anda pada pelaksanaan PKL. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Komunikasi yang buruk antara karyawan dan manajer itu saya alami langsung sendiri, Pak. Ketika saya membuat notulensi rapat, manajernya meminta cepat untuk diselesaikan. Ketika sudah cepat, itu butuh ditandatangan oleh manajer. Tapi ketika saya mengirim kepada manajer dan mentor saya mengirim lewat email juga, tapi Bapak itu tidak memberikan respon cepat. Tapi ketika dia datang ke kantor, dia tidak mengerti bahwa yang membuat lama sebenarnya beliau sendiri seperti itu, Pak, karena tidak memberikan respon selama saya atau mentor saya meminta tanda tangan seperti itu, Pak. Apa berdampak pada Anda pada saat PKL? Gimana, Pak? Apakah berdampak bagi Anda pada saat PKL? Berdampak, Pak, karena saya mengerti bahwa ketika nanti saya kerja, saya harus menghargai waktu seseorang juga, karena dalam perusahaan kita bekerja bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Karena ketika dalam perusahaan kita melakukan kesalahan, yang bawah-bawah kita atau teman-teman kita juga kena dampaknya. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan kita dengan baik seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Pak.